Yao Yao, lihat, aku menemukan apa. Dengarkan baik-baik setelah bangun. Kenapa kau berteriak-teriak? Benar, sudah sampai saat genting, kau malah merusak suasana. Kenapa? Aku sudah mencurahkan segalanya untukmu. Berhemat demi membiayai makan, minum, dan kesenanganmu. Setelah kiamat datang, aku bahkan mempertaruhkan nyawa mencari persediaan untukmu. Kenapa kau memperlakukanku begini? Kenapa? Kau masih berani bertanya. Tentu saja karena kau sampah. Tak punya uang, tak berguna, sekarang malah kena pneumonia. Apa aku harus mati menggantung di pohon sepertimu? Aku juga harus mencari pria idaman untuk diriku sendiri. Kalian pasangan bejat. Bagaimana bisa ada sampah seperti ini? Gawat, suaranya terlalu besar. Para zombie juga datang. Cepat naik mobil. Aku terlahir kembali. Sekarang masih ada 1 bulan sebelum krisis zombie meledak. Masih sempat bersiap. Xuan, jika suatu hari kau sampai tak bisa bertahan hidup, pergilah ke ruang bawah tanah rumah leluhur. Di sana ada sesuatu yang ditinggalkan leluhur untukmu. Teknik rahasia pemeliharaan mayat aliran gaib. Teknik rahasia pemeliharaan mayat aliran gaib. Leluhur keluargaku ternyata pemelihara mayat. Ilmu memelihara mayat melanggar kehendak langit. Konon pelakunya akan terkena 5 petaka dan 3 kekurangan. Bahkan, aku sudah pernah mati sekali. Untuk apa peduli pada pelanggaran langit dan segala kutukan itu? Asalkan bisa bertahan di kiamat, asalkan bisa membalas pasangan bejat itu, harga apapun akan kutanggung. Metode pemeliharaan mayat keluarga Zhang dianugerahi keistimewaan langit. Ia bisa membentuk Jenderal Dewa Kaisar, Jenderal Abadi 9 Langit, Jenderal Iblis 9 Neraka, Jenderal Siluman Segala Makhluk, serta Jenderal Leluhur Penentang Langit yang menyatukan 4 garis Jenderal Agung. Kalau harus memelihara mayat, maka aku akan membuat yang terkuat. Jenderal Leluhur Penentang Langit terlalu menentang takdir dan sulit dikendalikan. Jika ingin menempanya, harus ditekan dengan benda penyangga keberuntungan besar. Bila belum menyiapkan benda penekan, keturunan yang bertekad boleh mengambil sendiri. Benda penyangga keberuntungan besar, yang dimaksud leluhur, 2 benda ini. Ini segel Gio Kekaisaran, bisa mendapatkan harta seperti ini, sebenarnya leluhurku itu tokoh sehebat apa, bisa disejajarkan dengan segel Gio Kekaisaran. Lalu ini apa? Jubah naga kuning, keberuntungan ini benar-benar tak terbatas, dijadikan benda penekan, tak ada yang lebih cocok, asalkan Jenderal Leluhur Penentang Langit bisa dibesarkan, bukankah kiamat ini akan menjadi panggungku? Pertama-tama, aku harus mencari mayat yang cocok. Sial, kanker paru-paruku sudah sangat parah. Paling lama aku hanya punya setengah tahun. Meski mayat tempaan itu sehebat apapun, tak boleh menyia-nyiakan nyawa. Bagaimana kalau aku menempa diriku sendiri menjadi Jenderal Leluhur Penentang Langit? Bukankah itu menyelesaikan 2 masalah sekaligus?
Untuk menempa jenderal leluhur penentang langit, dibutuhkan bahan dalam jumlah besar. Leluhur sudah membantuku menyelesaikan benda penekan keberuntungan yang paling sulit dicari, tapi sisanya harus kusiapkan sendiri. Cinnabar, kayu lonceng emas, lilin, dan berbagai perlengkapan kecil, paling tidak butuh 3 juta. Aku memang miskin, bahkan masih berhemat demi membelikan tas untuk wanita jalang Fen Xiao itu. Sekarang uangku tinggal segini. Hah? Aku akan mencari pinjaman gelap. Lagi pula sebulan lagi kiamat datang, pinjam pun tak perlu dibayar. Uang aku punya banyak, tapi atas dasar apa harus kupinjamkan padamu? Bunga mencekik, aku hanya butuh 1 bulan. Kalau tak bisa bayar, jantung, hati, limpa, lambung, dan ginjalku silakan kau ambil. Dijual di pasar gelap, kau tak akan rugi. Hahaha, menarik juga. Bawa kontraknya. $300.000 ini pakai saja. Jangan coba-coba berharap bisa lolos. Kalau kau ingin mangkir, ke ujung langit dan laut pun aku bisa menemukanmu, membelah perutmu, lalu mencabut organmu hidup-hidup. Sayang, cepat naik mobil. Kamar sudah kubuka, tinggal menunggu pemeran utama wanitanya. Aduh, Tuan Muda Zhao, kenapa kau begitu mencolok? Aku masih punya pacar. Kalau dia tahu, bagaimana? Pacar? Maksudmu Zhangxian si kura-kura hijau itu? Jangan khawatir. Entah kerasukan apa dia, sekarang sedang kemana-mana meminjam uang. Dia tak sempat memikirkan kita. Meminjam uang? Aku tahu. Beberapa hari lagi ulang tahunku. Anjing penjilat itu pasti mau membelikanku hadiah. Halo, Xuan, aku dengar kau sedang meminjam uang. Aduh, kau tahu sendiri, aku sama sekali tidak materialistis. Hadiah ulang tahun tak perlu disiapkan khusus. Cukup sebuah tas kecil Hermes saja. Tenang, aku pasti akan membuat ulang tahunmu tak terlupakan. Benarkah? Aku tahu Xuanku paling baik padaku. Sudah dulu, aku mau sibuk sebentar. Fen Xiao, nantikan saja baik-baik. Bahan untuk menempa jenderal leluhur penentang langit sudah lengkap. Masih harus mencari tempat dengan energi in paling ekstrim untuk mencobanya. Gunung Serigala Utara seharusnya pilihan bagus. Kak, kanker paru-paru, kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Gadis bodoh, kenapa menangis? Aku masih hidup, bukan? Ayah dan ibu pergi terlalu cepat. Berkat Yuking yang bekerja keras sampai berdarah-darah, barulah aku punya kesempatan kuliah. Di kehidupan sebelumnya, aku hanya sibuk menyenangkan Fen Xiao dan mengabaikan Yuking. Di kehidupan ini, aku tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kak, aku baru gajian. Kita punya uang. Kita pergi ke rumah sakit sekarang. Kedokteran sekarang sudah sangat maju, pasti bisa menyembuhkanmu. Yuking, tenanglah. Dengarkan aku. Kanker paru-paru tidak penting. Yang penting, 1 bulan lagi, krisis zombie akan meledak. Apa? Rumah leluhur terpencil dan relatif aman. Aku sudah menimbun banyak makanan kaleng dan air mineral, cukup untuk bertahan setahun lebih. Selama waktu ini, jangan pergi kemana-mana. Tetaplah di rumah leluhur, mengerti? Lalu kau bagaimana? Ada urusan yang harus kulakukan di luar. Kalau semuanya lancar, bukan hanya kanker paru-paruku bisa diatasi, kita berdua juga akan mendapat jaminan untuk bertahan hidup di kiamat. Menapaki lembah gelap, menerobos gerbang sunyi, mengikuti nyanyian yin dan cahaya gaib, menatap menara misterius. Disinilah tanah emas dan perak, tempat paling cocok untuk menempa jenderal leluhur penentang langit. Segalanya sudah siap, tinggal langkah terakhir. Jika gagal, aku mati. Jika berhasil, aku menjadi dewa.
Menang? Aku makan dari 3 pemain. Kenapa bengong? Keluarkan uangnya. Kak Dao. Gawat, bocah bernama Zhang Xuan itu kabur. Apa katamu? Dia naik kereta menuju Gunung Mang Utara. Setelah masuk gunung, dia tak pernah keluar lagi. Bedebak itu benar-benar nekat, berani menipu sampai ke kepalaku. Dia benar-benar tak tahu siapa yang dia hadapi. Dia kira bersembunyi di gunung semuanya akan beres, pelacaknya tidak bermasalah, kan? Saat dia datang meminjam uang terakhir kali, kami sudah memasang pelacak di pakaiannya. Sekarang masih berfungsi normal. Bagus. Bawa beberapa orang andal masuk gunung untuk mencarinya. Hidup atau mati tak masalah. Bawa semua organnya kembali padaku. Tunggu. Zhang Xuan masih punya keluarga lain. Ada adik perempuan yang baru dewasa. Cantiknya segar sekali. Bagus. Utang kakak dibayar adik, itu wajar, bukan? Berdebah Zhang Xuan itu, lari kemana saja tidak, malah ke tempat hantu yang bahkan burung pun tak mau buang kotoran. Begitu menemukannya, harus kubuat dia tahu apa artinya hidup tak bisa, mati pun tak bisa. Benar sekali. Mereka bakal bersenang-senang. Foto gadis kecil itu sudah kulihat, jelas calon wanita cantik. Bikin iri saja, sudah, jangan banyak omong. Sinyalnya ada di depan. Apa Zhang Xuan ada di peti mati itu? Tempat ini kelihatannya agak menyeramkan. Takut apa? Kak Dao sudah memerintahkan, apapun yang terjadi organ Zhang Xuan harus dibawa pulang. Bahkan kalau dia sudah mati, jangan harap bisa beristirahat tenang. Buka petinya. Zhang Xuan, kau masih hidup. Leluhur tidak membohongiku. Jenderal leluhur penentang langit, berhasil. Tingkatan maya tempaan dari rendah ke tinggi terbagi menjadi jenderal putih, jenderal hijau, jenderal hitam, jenderal merah, jenderal terbang, dan tingkat tanpa batas. Sekarang aku berada di tahap pertama. Bangkitlah. Kalian para bodoh, masih bengong apa? Selamatkan aku. Tebas dia. Bagus. Memang pantas disebut jenderal leluhur penentang langit. Meski masih tingkat rendah, tetap kebal terhadap senjata. Hal paling mengerikan darinya adalah mampu merebut sari kehidupan orang lain, menyehatkan diri sendiri, tumbuh tanpa batas, tak mati dan tak musnah. Kau dulu yang kujadikan percobaan. Kau mau apa? Kuperingatkan, aku orangnya Kak Dao. Nikmat sekali. Monster, monster, cepat lari. Jenderal leluhur penentang langit memiliki kemampuan mengendalikan ruang. Wilayah di sekelilingnya bisa menjadi kekuasaannya. Ini sudah menjadi wilayah hantu. Kalian pikir bisa kabur? Kakak, tidak. Ayah, kakek, Anda berhati lapang, ampunilah nyawa anjingku ini. Aku cuma anak buah kecil. Soal pinjaman lintah darat dan rencana mencelakai adikmu, semuanya sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Apa katamu? Adikku. Adikku kenapa? Apa katamu? Adikku kenapa? Kau bersembunyi di Gunung Utara. Kak Dao sangat marah. Dia bilang utang kakak harus dibayar adik. Sungguh, itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Siapapun itu, kalau berani menyentuh sehelai rambut adikku, akan kubantai seluruh keluarganya. Para leluhur di atas sana, kumohon,
Lindungilah kakakku agar selamat. Tempat hantu ini benar-benar sulit dicari. Wah, ternyata lebih cantik daripada di foto. Bajingan kecil Zhang Xuan itu benar-benar punya adik yang bagus. Siapa kalian? Mau apa? Bajingan kecil Zhang Xuan meminjam 300.000 dariku, lalu menghilang begitu saja. Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, aku akan melawan. Wah, ternyata galak. Itu lebih bagus. Ini rumah leluhur keluarga Zhang, kan? Hari ini, di depan leluhur keluarga Zhang, aku akan menjadikanmu, keturunan keluarga Zhang, milikku. Pegang dia. Hentikan. Paman Zhao, angin apa yang membawamu kemari? Aku datang untuk dia. Xiao, orang yang kau cari sudah ditemukan. Kakak ipar, cepat bantu aku. Mereka. Diam. Jangan panggil aku kakak ipar. Aku jijik mendengarnya. Sekarang aku wanita tuan muda Zhao. Kakakku begitu baik padamu, tapi kau malah mengkhianatinya. Cih, pengkhianatan apa? Jangan bicara seburuk itu. Zhang Xuan itu memangnya siapa? Cuma pecundang miskin. Dia pikir bisa menolongku seumur hidup. Di mana Zhang Xuan? Katanya saat ulang tahunku dia mau memberiku tas Hermes. Mana barangnya? Kau tak tahu malu. Sepertinya tas Hermes itu tak akan datang. Sia-sia saja aku menunggu begitu lama. Sayang, kau harus membalaskan kekesalanku. Tenang. Utang Zhang Xuan, biar adiknya yang membayar. Saudara-saudara, bantu pegang dia. Tuan muda Zhao itu orang berharga, jangan sampai gadis sialan ini melukainya. Diam dan jangan melawan. Kalian menindasku. Kakakku tak akan membiarkan kalian lolos. Sampai sekarang kau masih berharap pada kakakmu yang sampah itu. Bocah kurang ajar itu mungkin sudah mati di hutan pegunungan sana. Kalau berani, suruh dia keluar. Aku ingin lihat bagaimana dia tak akan membiarkan kami lolos. Kudengar kalian mencariku. Yuking, jangan takut. Kakak sudah kembali. Walau langit runtuh, kakak akan menahannya untukmu. Beritahu kakak, siapa saja yang tadi menindasmu. Mereka semua. Baik. Kalau begitu, kakak akan membunuh mereka semua untuk melampiaskan amarahmu. Zhang Xuan, otakmu terbakar? Ya, membunuh kami semua? Omong kosong apa itu? Memakai jubah naga compang-camping, kau sedang bermain kostum, kau benar-benar mengira dirimu kaisar. Huang Long benar-benar sampah. Dia sampai membiarkanmu pulang utuh tanpa kurang apapun. Bagus juga. Kita habisi dia di sini. Lalu selagi masih segar, ambil organnya untuk dijual dan bayar utang. Saudara-saudara, maju. Kak, mereka terlalu banyak. Kita cepat lari. Yuking, dulu kakak tak berguna dan membiarkanmu menanggung terlalu banyak penghinaan. Tapi mulai hari ini, kau tak perlu menahannya lagi. Kak, apa yang kau katakan? Mereka punya pisau. Di dunia ini, tak akan ada lagi siapapun yang bisa membuatmu bersembunyi atau melarikan diri. Era baru akan segera dimulai, dan kau adalah ratu era baru. Bocah ini benar-benar ketakutan sampai gila. Kenapa bengong? Pergi lihat keadaannya. Bagaimana bisa begini? Mereka semua orang hidup, tapi dalam sekejap, semuanya mati. Kenapa masih bengong? Lari? Orang ini aneh. Kalian pikir bisa pergi?
Sudah kubilang, semua perempuan yang pernah menindas kami harus mati. Sang Xuan, apa yang mau kau lakukan? Kuperingatkan, membunuh itu melanggar hukum. Benar, benar, sekarang ini masyarakat taat hukum. Zhang Shuo juga pewaris sebuah konsorsium. Kalau dia mati di sini, kau tak akan bisa menanggung akibatnya. Meski kau punya cara-cara aneh, apa kau bisa melawan konsorsium Xiao? Masih sempat berhenti sekarang. Kami akan anggap tak ada yang terjadi. Kita berdamai, berjabat tangan, dan menjadi teman. Kau cucu miskin tak tahu diri. Bisa berteman dengan tuan muda Zhao itu berkah yang tak akan kau dapat meski memohon. Jangan diberi muka malah tak tahu diri. Begini situasinya, karena hujan aneh ini, keluarga Zhao seperti berada di hari kiamat. Tatanannya kacau, suasananya dingin dan tak menentu. Konsorsium apa? Klien apa? Di hadapan arus besar era baru, semua itu tak lebih dari omong kosong yang hanyut seperti air. Konsorsium Zhao, kan? Ku beri kalian satu kesempatan. Telepon sekarang. Kalau ada orang Zhao yang mengangkat, kalian bertiga boleh. Itu katamu sendiri, dasar bodoh. Kelihatannya saja kau angkuh, tapi begitu mendengar nama konsorsium Zhao, kau tetap saja menunduk ketakutan. Saat orang-orang Zhao datang, kau akan mati tanpa tempat dikubur, dan adikmu akan dihancurkan sampai tak bersisa. Nomor yang Anda hubungi untuk sementara tidak dapat menerima panggilan. Apa? Ini nomor khusus konsorsium Zhao? Ada petugas siaga 24 jam. Bagaimana mungkin tak ada yang mengangkat? Tuan muda Zhao, apa kau salah menelepon? Mana mungkin? Kau kira aku bodoh? Nomor seperti ini pun bisa salah. Tak masalah, aku masih punya nomor lain. Nomor yang Anda hubungi untuk sementara tidak dapat menerima panggilan. Sepertinya identitas putra konsorsium Zhao juga tak terlalu berguna. Masih ada satu lagi, nomor pribadi yang langsung tersambung ke ayahku. Yang ini pasti bisa dihubungi. Cepat berikan teleponnya pada ayahku, aku ada urusan mendesak dengannya. Ayah, apa yang terjadi padanya? Konyol, lelucon macam apa ini? Kau pikir sedang syuting film? Tuan muda, aku tidak bercanda. Ini sulit dijelaskan dengan beberapa kata. Pokoknya, cepat cari tempat aman untuk bersembunyi. Dunia ini sudah kacau. Bagaimana bisa begini? Ini kiamat zombie seperti dalam legenda. Hadirin sekalian, selamat datang di era baru. Hadirin sekalian, selamat datang di era baru. Aku sudah memberi kalian kesempatan untuk hidup. Sayangnya kalian tak berguna dan tak mampu menerimanya. Kalau begitu, aku hanya bisa mengantar kalian ke jalan kematian. Xuan, dengarkan aku. Sebenarnya selama ini yang kucintai hanyalah kau. Oh, begitu. Tentu saja. Aku sama sekali tidak menyukai tuan muda manja seperti Zhao Yiming. Semua ini karena dia memaksaku. Akting yang bagus. Kalau aku bukan orang yang terlahir kembali, mungkin aku benar-benar akan mengira dia menanggung banyak penderitaan setelah terjebak dalam situasi mematikan. Dia mengancamku. Kalau aku tidak menemaninya tidur, dia akan mencelakaimu. Kau tahu sendiri, pengaruh konsorsium Zhao sangat besar. Kita tak mungkin menyinggung mereka. Demi melindungimu, aku hanya bisa menelan semuanya mentah-mentah. Omong kosong, Yiming hanya mengincar uang keluarga Zhao-ku. Sang Xuan, bukan, Kak Zhang, jangan dengarkan omong kosongnya. Kita tak punya dendam apapun. Semua ini karena perempuan jalang itu yang menghasut. Setelah merebut energi inti mereka, aku tinggal selangkah lagi dari tingkat zombie hijau. Yuking, kau sudah melihatnya. Kakak sekarang bukan manusia lagi. Apa kau takut? Apapun wujudmu, kau selamanya tetap kakakku. Aku tidak takut.
Dia belum mati. Dia sudah mati. Hanya saja karena pengaruh hujan ini, dia berubah menjadi zombie. Kebetulan, aku juga ingin mencoba, apa bedanya energi zombie dengan orang hidup. Tingkat zombie hijau. Tercapai. Zombie biasa hanyalah jenis zombie paling rendah, tetapi energi kehidupan yang bisa diberikannya 10 kali lebih besar daripada manusia biasa. Dan karena mereka adalah mayat, sari energi mereka lebih mudah kami serap. Apa yang disebut kiamat zombie ini, bagiku adalah sebuah pesta besar yang melimpah. Yuking, ini untukmu. Ini, di masa depan, orang-orang menyebut ini inti kristal. Ada kemungkinan muncul di dalam tubuh zombie. Setelah diserap, benda ini bisa memperkuat fisik, bahkan membangkitkan kemampuan khusus. Tapi penyerapan pertama akan sangat menyakitkan. Aku tidak takut sakit. Aku tidak mau menjadi pajangan. Aku punya tekad. Aku ingin menjadi orang yang membantu kakak. Yuking membangkitkan kemampuan khusus, dan itu adalah kemampuan serangan yang sangat kuat. Dengan tekad yang tertanam sampai ke tulang, aku sebagai panglima pemutus langit sudah. Daya tahannya sangat mengerikan, tapi tetap bisa memberiku sedikit luka. Kemampuan Yuking setidaknya berada di tingkat A. Kak, kau baik-baik saja. Aku tadi tidak bisa mengendalikannya. Tenang, kakak baik-baik saja. Oh ya, untuk menghadapi kiamat, kakak menyimpan banyak senjata dingin di ruang bawah tanah rumah lama. Pergilah periksa, lalu kita keluar berburu zombie, mengalahkan monster, dan naik tingkat. Baik. Di kehidupan sebelumnya, pada saat ini klan idola dan para bocah Persik sedang mengadakan sebuah acara. Di stadion itu setidaknya ada 100.000 orang yang terdaftar. Dengan kerumunan sepadat itu, jumlah zombie yang lahir pasti tak terhitung banyaknya. Itu adalah tempat berburu yang paling cocok. Kak, sudah kutempel. Kak, ada apa? Apa ada yang tidak cocok? Aku mengerti. Tunggu aku sebentar lagi. Keluarga Zhang tidak boleh penakut. Tak perlu perisai. Hanya menyerang, tanpa bertahan. Direktur Han, laporan penelitian terbaru menunjukkan bahwa zombie bisa menjadi lebih kuat dengan memangsa sesamanya. Kabar buruk benar-benar datang bertubi-tubi. Kalau begitu, tempat berkumpulnya zombie akan sangat mudah melahirkan zombie mutan. Bahkan mungkin muncul keberadaan setingkat Raja Zombie. Sekarang, tempat dengan populasi dalam ruangan paling padat ada di mana? Stadion Bintang Merah. Tambahkan drone dan awasi Stadion Bintang Merah dengan ketat. Jika ada tanda-tanda kemunculan Raja Zombie, kita harus mengambil tindakan khusus. Kak Feng, kita benar-benar datang ke tempat yang tepat. Kalau semua zombie di sini bisa kita habisi, kekuatan gelap kita berdua pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja. Ini kesempatan langka yang datang 1000 tahun sekali. Bunuh sepuasnya. Dick, apa kau merasakan ada energi yang sedang bergolak di dalam tubuhmu? Tentu. Aku merasa sudah menyentuh ambang evolusi kedua, tapi selalu kurang sedikit lagi. Benar, tinggal sedikit lagi. Inti emas zombie biasa sudah tak cukup bagi kita. Kita butuh yang lebih kuat. Kak Feng, soal inti emas, aku pernah mendengar sebuah rahasia. Rahasia apa? Aku dengar, para evolusioner juga punya inti emas. Dick, kenapa kau? Benar-benar sehati denganku. Ah,
Dick, sekarang kau dan aku benar-benar menyatu sepenuhnya. Kak, perkataanmu sama sekali tidak salah. Di akhir zaman ini, manusia lebih berbahaya daripada zombie. Evolusi keduanya sudah selesai. Energi vitalnya sangat melimpah. Memakan satu darinya setara dengan ribuan zombie biasa. Energi vitalnya sangat melimpah. Memakan satu darinya setara dengan ribuan zombie biasa. Aku sudah mencapai evolusi kedua. Kalian berdua yang tua, lemah, sakit, dan cacat ini mau memakanku. Kalian bertiga tak bisa sedikit menghormatiku. Ya. Bagaimana menurut kalian? Tak perlu dipikirkan. Gao Feng pasti menang. Dia sudah mencapai evolusi kedua. Bukan sembarang pengguna kemampuan yang bisa menandinginya. Benar. Krisis zombie baru saja terjadi, kebanyakan pengguna kemampuan sudah cukup bagus kalau bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Yang sudah berevolusi kedua seperti ini, di seluruh dunia pun hanya segelintir. Pendapatku masih sama seperti sebelumnya. Meski moral Gao Feng bermasalah, evolusinya terlalu cepat, nilai strategisnya sangat besar. Kita harus mempertimbangkan kerja sama dengannya. Baik, lakukan begitu. Siapkan mobil. Aku akan pergi sendiri ke stadion dan bernegosiasi dengannya. Berapapun harganya, kita harus menariknya ke pihak kita. Yuking, mundur. Siap. Mana mungkin? Jelas-jelas aku sudah berevolusi kedua. Bukankah kau sudah berevolusi kedua? Bukankah kau sangat hebat? Kenapa sekarang tak sombong lagi? Memang pantas disebut pengguna kemampuan evolusi kedua. Energi vitalnya benar-benar kuat. Kalau ada beberapa lagi, tingkat Jenderal Hitam bisa tercapai. Kak, kualitas inti emas ini terlalu tinggi. Aku tak bisa mencernanya. Kau telan juga bersamaku. Meski belum berhasil menembus tingkat Jenderal Hitam, sepertinya aku melahirkan beberapa kemampuan baru. Perasaanku tidak salah. Kemampuanku benar-benar berubah. Dulu aku hanya bisa melahap energi vital makhluk hidup, tapi sekarang, bahkan energi khusus seperti laser pun bisa kuserap. Dengan kata lain, senjata panas manusia, jika tak bisa membunuhku dalam sekejap, hanya akan membuatku semakin kuat. Mana mungkin, itu evolusi kedua. Apa mereka sedang bermimpi? Ini. Gao Feng sudah berevolusi kedua, dan kemampuannya berfokus pada kekuatan serta pertahanan. Ini benar-benar, Direktur Su, Gao Feng sudah mati. Apa kita masih pergi ke Stadion Bintang Merah? Pergi? Tentu saja pergi. Pria ini bisa membunuh Gao Feng dalam sekejap. Besar kemungkinan dia sudah mencapai ambang evolusi ketiga. Nilai strategisnya tak ternilai. Kenapa masih bengong? Cepat unggah data wajahnya dan cocokkan dengan basis data. Dalam 10 menit, aku ingin tahu seluruh riwayat hidup dan kesukaannya sebelum kiamat. Kalau ingin bekerja sama dengan orang seperti ini, kita harus tahu apa yang dia inginkan. Direktur Su, situasinya agak tidak beres. Ada apa? Di mana masalahnya? Sekarang keadaan khusus, kita hanya bisa memakai cara khusus. Pendidikan, latar belakang, kredit, catatan kriminal, semua tak perlu dipertimbangkan. Bukan seperti yang Anda pikirkan, Direktur Su. Namanya Zhang Xuan, riwayatnya bersih. Kalau begitu, kesukaannya yang agak khusus. Yang disukai pria tak jauh dari uang dan wanita. Asal dia meminta, wanita seperti apapun bisa kita aturkan.
Bahkan aku sendiri pun bisa. Aku tak keberatan memakai tubuhku untuk mengikat seorang talenta strategis. Direktur Su, Anda salah paham. Sang Xuan itu, dia. Sebenarnya apa? Katakan saja. Ini sudah saat genting. Masih saja tergagap-gagap dan membuang waktu. Dengan drone, kami tidak mendeteksi tanda kehidupan apapun dari Zhang Xuan. Dengan kata lain, Zhang Xuan adalah orang mati. Kau bilang Zhang Xuan adalah orang mati? Itu tidak mungkin. Kami juga tidak percaya, tapi data pemantauan ada di sini. Buktinya sangat kuat. Mungkinkah dia punya kemampuan khusus yang memblokir pemantauan inframerah drone? Memang ada kemungkinan. Jika terblokir, program akan langsung melaporkan kesalahan, bukan memberikan hasil pemantauan. Zhang Xuan tidak punya detak jantung, tidak punya denyut nadi, suhu tubuhnya hanya 10 derajat. Semua itu ciri-ciri mayat. Jadi penilaian kita sebelumnya keliru. Zhang Xuan bukan evolusioner, melainkan zombie mutan yang sangat istimewa. Dilihat dari performa bertarungnya, Zhang Xuan kemungkinan besar sudah melampaui tingkat Raja Singa dan mencapai standar tingkat Kaisar. Yang paling menakutkan, dia tampaknya memiliki kecerdasan tertentu. Zombie tingkat Kaisar yang memiliki kecerdasan. Ini baru hari pertama kiamat, tapi sudah berevolusi menjadi keberadaan semengerikan ini. Apakah umat manusia benar-benar masih punya masa depan? Komandan Liu. King He, apa yang kau ragukan? Zombie tingkat Kaisar yang memiliki kecerdasan adalah ancaman besar. Kita harus segera memakai daya tembak berat untuk memusnahkannya. Komandan, karena dia punya kecerdasan, mungkin ada kemungkinan untuk bekerja sama. Aku ingin pergi lebih dulu dan bicara dengannya. Omong kosong, sama sekali tak perlu dicoba. Kita bertanggung jawab atas seluruh umat manusia. Makhluk semengerikan itu tidak seharusnya ada di dunia ini. Sampaikan perintahku, target, Stadion Bintang Merah, rudal, luncurkan. Kak, setelah membunuh begitu banyak zombie, aku merasa aku juga hampir mencapai pemurnian kedua. Garis keturunan leluhur Juetian memang kuat, tapi untuk naik tingkat, pengalaman yang dibutuhkan jauh lebih besar daripada pengguna kemampuan biasa seperti Yusin. Bahkan jika seluruh stadion dibersihkan habis, itu masih belum cukup. Diperlukan rangsangan yang lebih dahsyat. Astaga, rudal. Kenapa sampai ada rudal? Untuk membersihkan zombie di stadion. Tidak, tidak benar. Untuk beberapa zombie biasa, tak perlu bertindak sebesar ini. Jadi, kebenarannya hanya satu. Kak, rudal ini datang untukmu. Bisa memancing satu rudal datang, kau benar-benar punya gengsi besar. Adikku yang bodoh ini, kenapa malah bangga? Ini saatnya bangga, bengong apalagi, kau mau menahan rudal dengan 2 kapak di tanganmu itu, cepat masuk ke pelukan kakakmu. Aku akan meminjam rudal ini untuk membantuku melangkah lebih jauh dan naik menjadi Jenderal Hitam. Kak, kau baik-baik saja. Tenang, trik kecil seperti ini belum bisa membunuh kakakmu. Segala yang tak membunuhku akan membuatku semakin kuat. Serap semuanya. Komandan, Anda melihatnya, saat menghadapi serangan rudal, reaksi pertama Zhang Xuan adalah melindungi adiknya. Itu cukup membuktikan dia masih mempertahankan sisi kemanusiaan, dan sepenuhnya ada kemungkinan untuk berunding. Itu belas kasihan yang naif. Kau juga tahu seperti apa zombie itu. Mengharapkan kemanusiaan dari zombie sama saja seperti berharap besok bangun tidur dunia kembali seperti semula. Tapi, tidak ada tapi. Yang bukan kaum kita pasti berbeda hati.
Zombie mengerikan seperti itu harus dimusnahkan. Kita tidak boleh lunak. Komandan Liu. Kenapa? Kau juga ingin bilang aku salah. Sebaiknya Anda lihat sendiri. Apa yang terjadi? Kami juga tidak tahu. Ini benar-benar belum pernah terdengar. Fenomena ini seperti ada seekor monster purba yang tersembunyi di bawah reruntuhan, sedang menelan dan memuntahkan energi langit bumi dengan liar. Menurut kalian, mungkinkah zombie bernama Zhang Xuan itu masih hidup? Bagaimana mungkin? Itu rudal model terbaru. Sekali meledak, cukup untuk menghancurkan setengah kota. Tapi zombie ini justru tidak terluka sama sekali, hanya tertimbun sesaat. Bukan hanya gagal melukainya, Zhang Xuan tampaknya memanfaatkan ledakan rudal untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Benar. Berdasarkan data yang dikirim drone, medan energi di sekitar Zhang Xuan sangat terdistorsi, kekuatan tubuhnya meningkat ekstrim, dan rudal kita sepenuhnya menjadi bahan bakar untuk kenaikannya. Siapa yang bisa membaca gerak bibir? Terjemahkan untukku, dia mengatakan apa? Komandan Liu, Anda benar-benar ingin tahu. Jangan banyak omong kosong, cepat katakan. Dia mengatakan dua kata, cuma begini. Kurang ajar, sekalipun kiamat datang dan peradaban manusia merosot, belum giliran seekor zombie pamer kuasa di sini. Kalau ledakan biasa tak bisa membunuhnya, maka pasang hulu ledak nuklir. Aku ingin dia hancur menjadi debu. Komandan, tenang, senjata nuklir adalah cara terkuat umat manusia. Bagaimana bisa digunakan gegabah? Lagi pula, bagaimana Anda bisa yakin nuklir pasti bisa membunuh Zhang Xuan? Jika nuklir pun tidak berguna, kita akan sepenuhnya kehilangan hak untuk bernegosiasi dengan Zhang Xuan. Kau benar-benar percaya Zhang Xuan bisa kita manfaatkan? Kita tidak punya pilihan lain, setidaknya harus mencoba. Jika berhasil, dengan kengerian yang telah Zhang Xuan tunjukkan, dia sepenuhnya bisa menjadi pilar agung yang menopang umat manusia menghadapi kiamat. Komandan, gawat. Kabar terbaru, di tengah kiamat ini, yang bermutasi bukan hanya manusia. Bukan hanya manusia, apa maksudnya? Di pinggiran selatan kota muncul kawanan anjing liar bermutasi, sebesar anak sapi dan tenaganya luar biasa. Di kawasan utara muncul tikus ungu aneh, bergerak secepat kilat dan membuat orang ketakutan. Di kebun binatang Dongshan, banyak binatang zombie saling membantai. Diduga ada raja binatang zombie tingkat kuning yang mampu memerintah kawanan buas untuk menjadi kaki tangannya. Apa? Zhang Xuan? Zombie berakal tinggi itu saja belum kita tangani. Sekarang muncul lagi raja binatang tingkat kuning yang bisa memerintah kawanan buas. Komandan, situasi makin hancur. Kita tak boleh ragu lagi. Baik. Lakukan seperti yang kau katakan. Kuberikan kau wewenang tertinggi. Dekati Zhang Xuan dengan segala cara. Selama tidak merusak kepentingan dasar umat manusia, semua syarat bisa dibicarakan. Setelah naik dari tingkat hijau ke tingkat hitam, kekuatan tubuh, tenaga, dan kecepatanku meningkat dengan mengerikan. Bahkan kemampuan baru pun lahir. Daya hidup para zombie ini benar-benar tak ternilai. Kebetulan, akan kugunakan mereka untuk menguji kemampuan baruku. Bulu zombiku bisa tumbuh sesuka hati, bahkan bisa kutembakkan ke sasaran. Meski kini ada satu binatang tingkat kuning lagi, yang lebih penting, bagian elastis dari bulu zombie itu akan mengunci rapat dan tak bisa dilepaskan. Walau terpisah ribuan kilometer, aku tetap bisa melacak posisinya dengan mudah. Hidup dan mati, semuanya ada dalam genggamanku. Kak, setelah satu rudal jatuh, zombie di sini tinggal sedikit. Kita mau kemana selanjutnya? Ke kebun binatang Dongshan. Memburu Raja Binatang Zombie. Raja Binatang Zombie, binatang buas juga bisa berubah jadi zombie. Tentu saja. Kiamat zombie ini melanda seluruh dunia. Tak ada makhluk hidup yang bisa lolos.
Kalau begitu, binatang zombie lebih kuat daripada zombie biasa. Benar. Tubuh binatang buas memang kuat, dan laju evolusinya di akhir zaman jauh melampaui manusia. Di kehidupan sebelumnya, hanya di wilayah kita saja muncul 3 binatang zombie tingkat kuning. Raja harimau di kebun binatang Dongshan adalah yang paling mengerikan dan buas, sudah memangsa manusia tak terhitung jumlahnya. Kak, menurutmu aku punya kesempatan memelihara seekor binatang zombie? Memang adikku. Beraninya kau membayangkan hal sebesar itu. Tak masalah, serahkan pada kakak. Di kebun binatang Dongshan penuh binatang zombie. Kau pilih saja sesukamu. Kakak jamin akan menjinakkannya sampai patuh. Hari ini, kau yang kumakan. Raja harimau zombie ini ternyata berevolusi hingga memiliki kemampuan menghilang dan berkedip menembus ruang. Ditambah kekuatan fisiknya yang mengerikan, dia benar-benar seperti pembunuh bayaran tingkat atas. Bahkan di antara makhluk tingkat kuning, dia termasuk jenis yang paling menakutkan. Sebenarnya dunia kita ini dapat keberuntungan macam apa, sampai hal-hal mengerikan seperti ini terus jatuh ke tangan kita. Semoga negosiasi dengan Zhang Xuan berjalan lancar. Sudah terlacak pergerakannya. Sudah ditemukan. Dia telah meninggalkan Stadion Hongsing dan sedang menuju kebun binatang Dongshan. Apa katamu? Dia pergi ke kebun binatang Dongshan. Raja harimau zombie terlalu berbahaya. Segera sinkronkan rutenya. Kita cegat dia di tengah jalan. Jangan biarkan dia mengantar nyawa. Baik. Direktur Su, Komandan Liu menolak rencana Anda. Maksudnya, biarkan Zhang Xuan dan Raja harimau zombie saling melukai atau saling membunuh. Kita tinggal menunggu mereka bertarung, lalu memetik keuntungan. Yuking, nanti kalau kau tertarik pada zombie yang mana, bilang lebih dulu. Kalau tidak, aku takut tak bisa menahan diri dan malah memukulnya sampai mati. Masih mau melawan? Aku datang untuk menaklukkan kalian. Kejam sekali. Manusia, nyalimu besar juga. Berani-beraninya kau membuat keributan di sini. Akhirnya dia muncul. Raja binatang zombie tingkat kuning yang berkuasa di kebun binatang Dongshan. Kak, menurutku kucing besar ini lumayan bagus. Kita pelihara dia, bagaimana? Kak, menurutku kucing besar ini lumayan bagus. Kita pelihara dia, bagaimana? Apa katanya? Aku tidak salah dengar, kan? Dia menyebut Raja binatang zombie tingkat kuning itu kucing besar. Dia bahkan ingin mengurung dan memelihara Raja harimau zombie itu. Sudah gila, ya. Naif. Dia sama sekali tak paham betapa mengerikannya Raja binatang zombie tingkat kuning. Dia pikir hanya karena punya kakak zombie yang memahami manusia, dia bisa bebas berkeliaran di akhir zaman tanpa hambatan. Mana mungkin semudah itu. Bertarunglah, sampai kalian saling bunuh. Lebih baik kalian mati bersama. Apa yang dipikirkan gadis kecil itu? Memelihara Raja harimau zombie, itu benar-benar hayalan. Hal itu mustahil terjadi. Memelihara raja ini, manusia bodoh, siapa yang memberimu keberanian? Tentu saja kakakku yang memberikannya. Kakakku bilang, di seluruh kebun binatang Dongshan, kalau aku suka binatang zombie yang mana, tinggal bilang. Urusan menjinakkan binatang, serahkan padanya. Bagus, bagus sekali. Kebetulan raja ini belum kenyang. Kalian berdua akan kuselipkan di sela gigiku. Kucing besar, dengarkan aku. Jangan membantahku, kalau tidak kau akan merasakan akibatnya. Kalau begitu, biar raja ini melihat sehebat apa kalian sebenarnya.
Cakar mutasi Raja Binatang Zombie tingkat kuning bisa merobek baja dengan mudah, tapi ternyata tak mampu mengalahkan bulu hitam tebal di tubuh Zhang Xuan. Sepertinya ini kemampuan baru hasil evolusi Zhang Xuan. Dia bisa mengendalikan bulu hitam di permukaan tubuhnya dengan bebas. Menurutku kita perlu menilai ulang tingkat bahaya Zhang Xuan. Kekuatannya tampaknya lebih besar daripada Raja Harimau Zombie ini. Jangan gegabah. Kita harus membawa Raja Harimau Zombie ini lebih dulu. Jangan buru-buru menyimpulkan. Jangan lupa, Raja Harimau Zombie punya kemampuan menyembunyikan diri dan berkedip menembus ruang. Dia pembunuh bayaran alami. Jadi kengeriannya yang sebenarnya belum ditunjukkan. Kau ternyata tidak hebat juga. Mau sekarang patuh mengaku kalah dan menjadi peliharaan adikku, atau masih ingin terus melawan dengan keras kepala? Masih ada kemampuan menghilang, ya. Menghilang ditambah berkedip menembus ruang, kombinasi yang bagus. Pantas saja di kehidupan sebelumnya kau bisa menguasai seluruh kota dan menjadi mimpi buruk bagi banyak evolver. Aku makin tertarik menjadikanmu peliharaan. Tangkap dulu raja ini kalau kau bisa. Bagi evolver lain, kemampuanmu memang sangat merepotkan. Sayangnya, kau bertemu denganku. Kalau aku tidak salah ingat, tadi kau sudah terluka oleh bulu zombiku, bukan? Lalu kau masih bisa kabur kemana? Kutemukan kau, harimau kecil. Kemampuan menghilang Raja Harimau Zombie itu sempurna tanpa celah. Bahkan pencitraan panas dari drone pun tak menangkap jejak sedikit pun. Zhang Xuan justru bisa mengunci posisinya dengan tepat. Bagaimana dia melakukannya? Dia sepenuhnya menekan kemampuan menghilang. Sebenarnya Zhang Xuan sudah berevolusi sampai tingkat apa? Harimau kecil, masih mau lanjut main peta umpet? Mau lari? Maaf sekali. Aku juga punya kemampuan ruang. Tunduk atau tidak? Tuan, hentikan seranganmu. Aku tunduk. Tunduk ataupun dibuang, semuanya kuterima. Begini jauh lebih baik. Untuk apa harus menderita luka sebanyak itu? Sebaiknya kau jujur. Kalau aku bisa menjinakkanmu sekali, aku juga bisa menjinakkanmu untuk kedua kalinya. Aku tunduk. Aku benar-benar tunduk. Bagus kalau begitu. Ayo, temui calon majikan perempuanmu. Sentuhan kucing besar ini enak sekali. Aku dengar kalau kucing dielus dan merasa senang, dia akan mendengkur. Hah? Kenapa dia tidak mendengkur? Dengar tidak? Adikku sedang menyentilmu. Kenapa? Kau tidak senang. Itu Raja Binatang Zombie tingkat kuning, tapi benar-benar dijinakkan paksa oleh Zhang Xuan. Komandan, rencana kita untuk membiarkan dua pihak saling bertarung lalu memetik keuntungan sepertinya gagal. Mereka bukan hanya tidak sama-sama terluka, malah justru bergabung menjadi satu. Dengan begini, tingkat ancaman Zhang Xuan akan makin tinggi. Mataku tidak buta. Aku bisa melihatnya. Tidak perlu kalian ingatkan. Hubungi pihak King Han. Dia benar. Minta dia mendekati Zhang Xuan dengan segala cara.
Seekor harimau zombie saja bisa memiliki begitu banyak kemampuan. Mungkin aku juga harus meluangkan waktu untuk mengembangkan pasukan zombie milikku sendiri. Virus zombie bisa dengan cepat menginfeksi makhluk lain dan menciptakan zombie baru. Racun zombiku juga punya efek serupa. Bagaimanapun, aku sudah seperti leluhur zombie. Harus punya wibawa. Tidak semua makhluk rendahan pantas menanggung racun zombiku. Untuk calon pertama, tetap harus kupilih baik-baik. Kak, sekarang kau mau kemana? Aku akan mengantarmu naik kucing besar. Ada manusia baru datang lagi. Tuan Zhangshuan, mohon tunggu sebentar. Tentara. Tuan Zhangshuan, salam. Saya Su Qinghan, Mayor Jenderal Angkatan Darat Aktif. Kau mengenalku. Tentu. Setelah krisis zombie meletus, pihak militer terus memantau ketat perkembangan di berbagai wilayah. Prestasi Tuan Zhangshuan juga kami saksikan sendiri. Evolver tingkat 2 pertama, menaklukkan Raja Binatang Zombie tingkat kuning, sungguh mengagumkan. Waktuku berharga. Langsung ke intinya. Kedatangan saya kali ini adalah mewakili pihak militer untuk membahas kemungkinan kerjasama mendalam dengan Anda. Kerjasama. Saat Stadion Hongsing dijatuhi rudal, kenapa kalian tidak terpikir untuk bekerja sama? Itu kesalahan keputusan kami. Kami bersedia menebusnya. Asalkan bisa mendapatkan pengertian Anda, kami bersedia membayar harga apapun. Oh, harga apapun. Benar? Harga apapun. Kalau yang kuinginkan adalah dirimu. Akan kuberikan. Direktur sudah dikenal sebagai si cantik sedingin es, pujaan entah berapa banyak pria. Siapa sangka, pada akhirnya, demi peradaban manusia, dia harus menyerahkan diri kepada sesosok zombie. Wah, aku bakal punya kakak ipar baru. Apa aku harus menyingkir sebentar? Hentikan. Bukan itu maksudku. Tuan Zhangshui tidak perlu ragu. Aku melakukannya atas kemauanku sendiri. Selama Anda bersedia bekerja sama dengan pihak militer, tubuh ini menjadi milik Anda. Aku tanya, kenapa kalian menembakku dengan rudal? Tentu saja karena Anda zombie. Zombie dengan kecerdasan tinggi dan kecepatan evolusi yang luar biasa mengerikan. Keberadaan Anda terlalu menakutkan. Nah, itu dia. Kalian memakai tipu daya wanita cantik untuk menghadapi mayat sepertiku. Aku yang gila, atau kalian yang gila? Kalau dipikir-pikir, benar juga. Meski kondisiku istimewa dan fungsi tubuhku tidak bermasalah sedikit pun, sekarang aku sama sekali tidak tertarik pada urusan pria dan wanita. Lalu saat Anda bilang menginginkan diriku, apa maksudnya? Apakah Anda sedang menguji ketulusan pihak militer kami? Bukan begitu. Aku benar-benar tertarik padamu. Di usia semuda ini kau sudah menjadi mayor jenderal militer. Kemampuanmu pasti luar biasa. Aku ingin menginfeksimu menjadi pengikut pertamaku. Tidak, sama sekali tidak. Infeksi virus zombie tidak bisa dibalik. Begitu terinfeksi, mustahil bisa pulih lagi. Direktur Su, kenapa kau diam saja? Jangan bilang kau benar-benar berniat menerimanya. Apa kita masih punya pilihan lain? Selama Zhangshuan bisa berdiri di pihak kita, pengorbanan apapun akan sepadan. Tapi, jika aku terinfeksi, apakah aku bisa memiliki ingatan dan kecerdasan seperti dirimu? Atau aku akan menjadi seperti mereka? Mayat berjalan tanpa tahu untuk apa dirinya hidup. Jujur saja, ini juga pertama kalinya bagiku. Aku tidak tahu persis akan seperti apa hasilnya. Kau adalah bahan percobaan. Lakukan. Aku bersedia. Aku tidak tahan lagi. Tubuhnya menumbuhkan bulu hijau, sejak awal ternyata sudah bertanduk hijau. Dugaanku memang tidak salah, bakatnya sangat bagus. Dia memang terlahir untuk menjadi Jiangshi. Selain itu, aku mendapat semacam umpan balik. Apa arti lambang ini? Ingatan sebelumnya juga masih ada, tetapi bentuk kehidupanku sudah benar-benar berbeda. Berhenti menangis. Aku belum mati sepenuhnya.
Cepat kumpulkan data tubuhku, kirim kembali ke markas komando, lalu lakukan analisis. Bagaimana hasilnya? Direktur Su tidak memiliki tanda-tanda kehidupan normal. Sudah bisa dipastikan dia adalah sesosok mayat. Namun kekuatan tubuh Direktur Su meningkat sangat besar. Jika dilihat murni dari data, dia sudah menjadi zombie tingkat mayat hidup, dan jaraknya dari standar mayat hidup tidak jauh lagi. Komandan Liu, ada apa dengan Anda? Direktur Su mempertahankan ingatan semasa hidupnya, dan kekuatan tempurnya melonjak drastis. Ini kabar baik. Kabar baik? Kalian terlalu naif. Pernahkah kalian memikirkan apa arti keberadaan yang bisa menciptakan zombie tingkat mayat hidup secara massal bagi zaman ini? Apakah peradaban manusia benar-benar masih punya masa depan? Sekarang kita hanya bisa berdoa agar Zhang Xuan masih memiliki sedikit niat baik terhadap peradaban manusia. Tuan Zhang Xuan, aku. Seharusnya sekarang kita sudah menjadi satu keluarga. Jangan memanggilku seasing itu. Kau seharusnya memanggilku leluhur. Ayo, panggil sekali. Biar ku dengar. Leluhur. Enak didengar, aku suka. Oh ya, ku ingatkan satu hal. Antara leluhur Jiangxi dan keturunannya ada ikatan darah. Bukan hanya bisa merasakan keberadaan satu sama lain, aku juga bisa menentukan hidup dan mati lewat racun itu. Aku bisa memberimu kekuatan tempur yang sebanding dengan zombie tingkat raja, dan aku juga bisa mencabut nyawamu kapan saja. Jadi sebaiknya jangan memikirkan hal-hal yang tidak semestinya. Leluhur, tenang saja. Aku sudah menjadi milikmu. Bagaimanapun juga, aku pasti akan melindungi kepentinganmu. Itu yang terbaik. Pihak manusia sudah menunjukkan ketulusan yang cukup. Sekarang bisakah kita membicarakan rincian kerjasama? Belum cukup. Karena kau hanya hidangan pembuka, aku masih punya syarat lain. Anda. Untuk keberadaan seperti leluhur, wajar jika ada lebih banyak syarat kerjasama. Silakan katakan. Pertama, aku ingin berbagi informasi sepenuhnya. Jika dimanapun muncul Raja Mayat, aku harus menjadi orang pertama yang tahu. Memburu mereka akan membuatku lebih kuat. Tidak masalah. Para Raja Mayat itu memang sulit ditangani. Jika leluhur bersedia turun tangan, itu lebih baik lagi. Kedua, aku hanya melindungi warga negeri naga. Hidup dan mati bangsa lain sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Sudah semestinya begitu. Ketiga, kelak aku pasti akan memilih lebih banyak bibit unggul dan mengembangkan lebih banyak pengikut. Kalian tidak boleh menghalangi dalam bentuk apapun. Leluhur, bicara Anda itu. Seolah-olah kami mampu menghalangi Anda saja. Keempat, sekaligus syarat terakhir. Aku ingin adikku, Zhang Yiqin, ikut serta dalam rencana Fajar, dan dia harus mendapat perlakuan pelatihan tingkat SS. Rencana Fajar adalah rahasia mutlak. Bahkan di pihak militer, orang yang mengetahuinya tidak lebih dari 10. Bagaimana leluhur bisa tahu? Rencana rahasia mutlak bisa disembunyikan dari orang lain, tapi tidak dari diriku yang terlahir kembali. Aku bukan hanya tahu tentang rencana Fajar, aku juga tahu banyak rinciannya. Kau mau mendengarnya? Katakan. Yang disebut rencana Fajar adalah program pembinaan Evolver Puncak yang diajukan para petinggi negeri naga untuk menghadapi kiamat dan menjaga api harapan negeri naga. Tujuannya adalah memiringkan kekuatan seluruh negeri dan menggelontorkan sumber daya raksasa demi menciptakan Evolver terbaik. Kau ternyata benar-benar tahu. Dalam rencana Fajar, kuota pembinaan Evolver tingkat SSS hanya ada 7. Bobotnya terlalu besar, aku tidak bisa menjanjikannya. Tidak ada tawar-menawar. Ini syarat paling inti dariku. Kalian mau membina adikku dengan baik, atau menjadi musuhku, kusarankan kalian pikirkan baik-baik. Jiangxi yang diasimilasi olehku akan terikat sangat kuat denganku. Jika aku mati, mereka ikut mati. Aku tidak bisa membiarkan adikku menanggung risiko itu. Aku harus memperjuangkan jalan hidup lain untuknya. Tidak masalah. Beri aku daftar makhluk tingkat tinggi yang hilang itu. Aku akan pergi memenggal mereka sekarang juga. Dalam 3 hari,
Tidak akan kusisakan satupun. Kujamin semuanya bersih. "135 makhluk tingkat tinggi. Selesai. Setelah membunuh begitu banyak makhluk tingkat tinggi berturut-turut, sepertinya aku samar-samar kembali menyentuh ambang evolusi. Tingkatan merah sudah hampir kurai. Ayo, berikutnya." Mengerikan sekali. Hanya dalam 3 hari, hampir 300 zombie tingkat tinggi di wilayah kota semuanya dibunuh olehnya. Setelah zombie tingkat tinggi dibereskan, sisa zombie biasa itu akan sangat mudah ditangani. Situasi yang awalnya nyaris runtuh total, benar-benar diselamatkan kembali oleh Zhang Xuan. "Komandan, Zhang Xuan sudah menunjukkan ketulusannya. Kita juga harus membalas budi." "Kau benar. Keberadaan seperti Zhang Xuan hanya boleh dijadikan teman, tidak boleh dijadikan musuh. Masukkan Zhang Yuqing ke dalam rencana Fajar, dan wujudkan ikatan racun ilahi dengan Zhang Xuan. Itu harus dilakukan." Satu nyawa kecil lagi. "Kak Lan, ini sudah zaman kiamat. Untuk apa kau masih repot-repot? Bayi-bayi ini, sekalipun lahir, bisa hidup berapa lama? Kita lakukan sebisanya, selebihnya serahkan pada takdir. Siapa tahu ada keajaiban. Persediaan di tempat kita sebentar lagi habis. Kita sama sekali tidak sanggup membesarkan anak-anak ini. Bedanya hanya mati lebih cepat atau lebih lambat. Aku akan keluar sekarang untuk mencari persediaan." "Kak Lan, kau sudah gila? Di luar penuh zombie. Kau akan mati." Zombie memang menakutkan. Tapi menyaksikan anak-anak ini mati begitu saja, aku tidak sanggup. Berdasarkan informasi yang diberikan pihak militer, zombie tingkat tinggi terakhir yang harus dieksekusi seharusnya berada di sekitar sini. Ketemu. Ayo, yang terakhir. Bunuh dia, lalu selesai. Adik anjing, ayo pergi. Di tengah kiamat, setiap orang punya nasibnya masing-masing. Apa hubungannya denganku? Kau mengenalku, kau. Nangonglan. Nangonglan adalah teman SMA ku. Dia mencintaiku sepenuh hati dan banyak membantuku. Tetapi seluruh pikiranku tertuju pada Fen Shiran. Aku benar-benar menyia-nyiakan perasaannya. Setelah lulus, kami putus kontak. Tak kusangka akan bertemu dengannya di sini. Benar-benar kau. Tuhan begitu baik padaku. Sebelum mati, aku masih bisa melihatmu sekali lagi.
Sang Xuan, cepat pergi. Aku terinfeksi virus zombie. Sebentar lagi aku akan berubah menjadi zombie. Aku tidak ingin menyakitimu. Tenang, serahkan semuanya padaku. Jangan bodoh. Virus zombie tidak ada obatnya. Begitu terinfeksi, tubuh akan berubah menjadi zombie dan tidak bisa disembuhkan. Kau tidak bisa menyelamatkanku. Cepat pergi. Siapa yang memberitahumu bahwa virus zombie tidak ada obatnya? Kau bisa mengatasi virus zombie. Bagaimana mungkin? Aku dari bidang medis, sejak dulu sudah pernah membedah zombie. Pengaruh virus zombie terhadap tubuh manusia sepenuhnya berada pada tingkat genetik. Sama sekali tidak bisa dibalik. Virus zombie memang ganas, tetapi racun mayatku juga belum tentu kalah tajam. Racun mayat. Kita sudah lama saling kenal, jadi tidak perlu kusembunyikan darimu. Aku sudah menjadi leluhur Jiangxi. Aku bisa menyuntikkan racun mayat dan mengubah manusia menjadi Jiangxi generasi baru. Aku mengerti. Caramu adalah melawan racun dengan racun. Menjadikan tubuhku sebagai medan perang, lalu membiarkan racun mayat dan virus zombie bertarung sampai salah satunya hancur. Ini satu-satunya cara. Kalau begitu lakukan. Jangan buang waktu. Kukatakan yang buruk lebih dulu. Strategi memakai racun mayat untuk menekan virus zombie hanyalah gagasan teoretis. Belum ada contoh sebelumnya. Apa yang akan terjadi? Tidak ada yang tahu. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, tidak akan lebih buruk daripada sekarang. Jika gagal, bunuh aku. Aku tidak ingin menjadi mayat berjalan tanpa otak. Baik. Jangan gigit leherku, gigit bibirku. Seumur ini, aku belum pernah menyentuh pria. Aku tidak ingin meninggalkan penyesalan untuk diriku sendiri. Dia juga bertingkat hijau, dan tingkat penyerapannya bahkan lebih tinggi daripada Su Xinghan. Tak kusangka, Nangonglan ternyata juga seorang jenius Jiangxi. Melepaskan racun mayat dan mengasimilasi makhluk hidup lain akan memberiku umpan balik tertentu. Semakin baik bakat keturunannya, semakin baik pula efek umpan baliknya. Hanya dengan Su Xinghan dan Nangonglan berdua, lambang ini sudah terbentuk. Namun kegunaan khusus lambang ini sama sekali belum kupahami. Aku benar-benar hidup kembali. Virus zombie sepenuhnya tertahan. Sang Xuan, terima kasih. Hanya urusan kecil yang merepotkan. Kita pernah sekelas, tak perlu sesopan itu. Jadi, hanya sebatas teman sekelas. Setelah kali ini nyaris melewati batas hidup dan mati, aku jadi makin memahami isi hatiku. Ada hal-hal yang kalau tidak dilakukan, benar-benar akan meninggalkan penyesalan. Sang Xuan, tatap aku baik-baik. Aku tak percaya matamu tak menyimpan apa-apa. Sudah selama ini, kenapa Tuan belum juga kembali ke jasadnya? Ternyata Jiangxi juga bisa berkultivasi berpasangan. Esensi berputar, yin dan yang menyatu. Sekali saja begini, pantas nilainya setara memburu satu zombie punggung kuning. Sepertinya aku memang harus mengembangkan lebih banyak Jiangxi sejenis. Setelah ini, apa rencanamu? Masih banyak bayi yang baru lahir menunggu untuk disusui. Aku keluar kali ini untuk mencari persediaan bagi mereka. Kalau soal nanti, berkat kau, sekarang aku juga punya modal untuk bertahan hidup di kiamat ini. Kedepannya, aku ingin melakukan semua yang kubisa untuk melindungi rumah sakit ini. Aku menghormati pilihanmu. Di tubuhmu ada racun mayatku. Kalau kau menghadapi keadaan yang tak bisa kau tangani, aktifkan racun itu. Aku akan merasakannya dan datang membantumu. Kalau begitu, terima kasih banyak, leluhur Jiangxiku.
Bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Pulihkan dirimu baik-baik. Kelak kesempatan untuk berterima kasih padaku. Masih banyak. Apa katamu? Kau mau membiarkan gadis rendahan dari lapisan bawah mengambil pembinaan 3S dalam proyek Fajar? Atas dasar apa? Hanya karena dia punya kakak yang hebat. Hanya karena dia punya kakak yang hebat. Kakak yang hebat, lelucon. Memangnya sehebat apa dia? Apa bisa dibandingkan dengan keluarga-keluarga bela diri kuno itu? Mereka menguasai bela diri kuno, fisik mereka luar biasa, dan kecepatan evolusi mereka di kiamat ini jauh melampaui bayangan. Kau tahu mereka menyebut kiamat ini apa di kalangan mereka? Jalan menuju dewa. Mereka ingin memanfaatkan krisis akhir zaman untuk berevolusi, menjadi abadi, dan menjadi leluhur agung. Kuota proyek Fajar sudah lama ditentukan untuk keluarga-keluarga bela diri kuno itu. Tak terhitung pasang mata mengincar keuntungan besar ini. Di saat seperti ini, kau ingin memaksakan seorang gadis biasa masuk ke sana. Itu sama sekali mustahil. Su, Wang, kalian berdua tenang dulu. Aku punya sedikit data sangat rahasia. Kalian lihat dulu, baru ambil keputusan. Di antara keluarga bela diri kuno yang kalian sebut itu, siapa yang sudah berevolusi sampai tingkat ini? Siapa yang bisa membantai zombie emas semudah membunuh anjing? Ini. Memang tidak ada. Tapi dia adalah zombie. Membiarkan seekor zombie ikut campur dalam rencana pembinaan talenta umat manusia. Bagaimana itu bisa dibenarkan? Aku tidak bisa menerimanya. Bisa menerima atau tidak, tetap harus menerima. Ini hanyalah soal pilihan yang sangat sederhana. Apakah kita memakai satu kuota proyek Fajar untuk mengikat Zhang Xuan secara mendalam, atau mendorong zombie mengerikan seperti itu sepenuhnya ke pihak musuh umat manusia? Jalan untuk memusnahkannya sudah pernah kucoba. Apa bedanya? Karena kita tak bisa menghancurkannya, kita hanya bisa memilih hidup berdampingan. Fei Yan. Sepertinya kalian semua terjebak dalam salah paham. Orang bernama Zhang Xuan ini bukan zombie, melainkan seekor Jiangshi. Orang bernama Zhang Xuan ini bukan zombie, melainkan seekor Jiangshi. Apa? Pendeta Agung, ini urusan besar. Kau tidak boleh sembarang bicara. Makhluk seperti Jiangshi benar-benar ada. Zombie saja bisa muncul. Apa anehnya jika Jiangshi juga ada? Jasad terkubur di bawah tanah, menyerap sari matahari dan cahaya bulan. Karena penumpukan energi itu, wajar jika terjadi perubahan. Lihat Zhang Xuan. Permukaan tubuhnya menumbuhkan bulu, aura yin-nya tak menghilang. Itu adalah tanda Jiangshi, benar-benar zaman kacau yang penuh iblis dan siluman. Zhang Xuan adalah ancaman besar. Negara naga tidak boleh membiarkan sosok sekuat itu tetap ada. Pendeta Agung, apakah kau punya cara untuk mengatasinya? Mudah. 4 kata saja, lawan Jiangshi dengan Jiangshi. Lawan Jiangshi dengan Jiangshi. Masih ada Jiangshi lain di dunia ini. Benar. Saat masih muda, aku mengembara ke seluruh negeri dan pernah menerima warisan dari seseorang. Di Gunung Dameng, Provinsi Selatan, terkubur seorang Jiangshi perempuan berbulu merah. Ini adalah mantra peninggalan orang itu, bernama Segel Kaisar Jiangshi. Dengan ini, Jiangshi perempuan berbulu merah itu akan patuh sepenuhnya. Aku mengerti. Pendeta Agung ingin mengadu harimau dengan serigala, memakai tangan Jiangshi perempuan berbulu merah untuk membunuh Zhang Xuan. Menukar seorang Jiangshi perempuan berbulu merah yang sepenuhnya patuh pada perintah dengan Zhang Xuan yang liar, angkuh, dan berani mengincar proyek Fajar. Transaksi ini sangat sepadan. Tapi, Liu, jangan berdebat lagi. Nasib manusia tetap harus berada di tangan manusia sendiri. Benar. Demi mencegah kehancuran. Liu, beberapa hari ini kau tetap di ibu kota. Jangan pergi kemanapun, jangan menghubungi siapapun. Biar kami yang pergi. Sudah berubah menjadi Jiangshi pun masih sepanik ini. Leluhur, kabar baik. Pihak atas sudah menyetujui kuota proyek Fajar untuk Yuking, tapi mereka juga mengajukan satu syarat. Oh, syarat apa? Di dekat Gunung Dameng, Provinsi Selatan, ada 4 zombie punggung kuning berkumpul. Ada tanda-tanda mereka akan memicu gelombang zombie. Itu sangat membahayakan tempat perlindungan di sekitar sana. Pihak atas berharap leluhur bisa membantu menyelesaikannya.
Hanya 4 punggung kuning. Tidak masalah, aku pergi sekarang. Ada apa? Ada yang mengganjal di hati. Aku juga tidak tahu apakah harus mengatakannya. Sudah lama aku tidak bisa menghubungi Komandan Liu. Pesan dari pihak atas pun turun lewat jalur lain. Aku selalu merasa ada yang janggal dalam hal ini. Maksudmu, di dalam pihak manusia ada perbedaan sikap terhadapku, dan daerah Gunung Dameng di Provinsi Selatan kemungkinan besar adalah jebakan. Tak apa. Jika tentara datang, kita hadang dengan jenderal. Jika air datang, kita bendung dengan tanah. Aku adalah Jenderal Agung Juetian, sekaligus setengah langkah menuju tingkat merah. Di dunia ini, yang bisa mengancamku bisa dihitung dengan jari. Bahkan hulu ledak nuklir pun sekarang aku yakin bisa kutahan. Aku pergi bersamamu. Kalau bertemu bahaya, setidaknya kita bisa saling menjaga. Mayor Jenderal Su, kau tak perlu takut ketinggian. Sekarang kau adalah Jenderal Hijau, setara zombie tingkat raja. Bahkan kalau jatuh langsung pun tak akan apa-apa, paling hanya lecet sedikit. Tempatnya tepat di bawah sana. Leluhur, kekuatanmu meningkat lagi. Itu 4 zombie tingkat raja, tapi semuanya kau bunuh dalam sekali tatap muka. Rendah hati, rendah hati. Aku akan menggali inti emasnya. Ini. Cairan pemikat zombie khusus militer. Apa katamu? Riset militer menemukan bahwa darah manusia, abu tulang, asam sulfat halus, dan lebih dari 20 zat lain, jika dicampur dengan perbandingan tertentu, dapat menimbulkan daya tarik yang sangat kuat bagi zombie. Inilah cairan pemikat zombie. Cairan pemikat zombie muncul di sini hanya punya satu kemungkinan. 4 zombie tingkat raja ini sengaja ditarik berkumpul di sini oleh seseorang, tujuannya untuk menipu leluhur agar datang. Pantas saja kau mayor jenderal perempuan termuda di militer. Otakmu memang tajam. Tebakanmu benar. Ini memang jebakan untuk mengundang kalian masuk perangkap. Kenapa harus begini? Bekerja sama dengan Zhang Xuan adalah pilihan paling menguntungkan bagi umat manusia. Jangan bodoh. Bekerja sama dengan Jiangxi sama saja meminta kulit pada harimau. Mayor Jenderal Su, kau orang cerdas. Seharusnya kau mengerti prinsip bahwa yang bukan golongan kita pasti berbeda hati. Aku hampir salah menilai. Ternyata Mayor Jenderal Su juga sudah terinfeksi. Pantas saja kau begitu membelanya. Aku hanya ingin mencari titik seimbang antara kepentingan Zhang Xuan dan kepentingan umat manusia. Berdalih, kau kira aku akan percaya? Hari ini aku akan menangkap kalian berdua, para Jiangxi, sekaligus, dan mengembalikan kedamaian pada dunia. Hari ini aku akan menangkap kalian berdua, para Jiangxi, sekaligus, dan mengembalikan kedamaian pada dunia. Si tua brengsek ini siapa? Mulutnya besar sekali, apa dia tidak takut pinggangnya terkilir? Leluhur, dia bernama Alis Putih, pendeta langit istana tinggi dari Gunung Naga Harimau. Kau lihat jubah ungu di tubuhnya. Itulah tanda pendeta langit istana tinggi. Pendeta langit istana tinggi, itu memang cocok melawanku. Pantas dia juga meniru pertunjukanku. Kali ini aku ingin mencobanya. Apakah kebenaran lebih tinggi satu kaki, atau iblis lebih tinggi satu depa? Aku tidak pandai bertarung dengan ilmu gaib, dan tak akan berdebat gengsi yang sia-sia dengan iblis sepertimu. Lawanmu adalah dia. Setelah tidur panjang 1000 tahun, saatnya keluar. Kenapa ada peti mati di sini? Peti rusak 9 naga, darah pemurni mayatin. Cara seperti ini juga tercatat dalam kitab rahasia pemeliharaan mayat aliran mistik. Jangan-jangan ini juga karya leluhur keluargaku. Melawan Jiangxi dengan Jiangxi, mengadu harimau dengan serigala, tanpa menodai diri sedikit pun. Inilah jalan kebajikan tertinggi yang selembut air.
Segel Kaisar Jiangxi ada di sini. Kenapa belum cepat patuh pada perintah? Mantra ini, aku juga punya. Namanya Kaisar Jiangxi. Ikuti kehendak langit, musnahkan iblis. Sudahlah. Hanya ditatap olehnya saja sudah terasa seperti tekanan yang menindih langit dan bumi. Aku benar-benar sampai sulit bernapas. Tentu saja. Dia sudah berevolusi sampai tingkat Jiangxi merah. Jauh berada di atasmu. Kalau bukan karena kau punya garis darah leluhur Jiangxi, mungkin sekarang kau bahkan tak sanggup berdiri. Hah? Kalau begitu tunggu apa lagi? Orang bijak tak mencari rugi di depan mata. Ayo cepat lari. Lari, lelucon. Aura mayat Jiangxi perempuan berbulu merah sudah sepenuhnya mengunci kalian. Hari ini, kalian berdua tak akan bisa kabur meski bersayap. Kenapa belum menyerang? Kebetulan aku ingin mencoba. Seberapa jauh jarak antara diriku yang setengah langkah menuju tingkat merah dan Jiangxi merah sejati. Pantas saja Jiangxi merah. Kekuatannya memang mengerikan. Tapi dengan keunggulan fisik warisan leluhur Juetian, kalau aku bertarung habis-habisan, mungkin aku bisa menang tipis. Tapi untuk apa repot-repot? Mundur. Dasar makhluk durhaka. Maju, kenapa malah mundur? Jangan buang tenaga. Lihat ini. Apa? Bagaimana kau juga punya segel kaisar zombie? Meski sama-sama segel kaisar zombie, tetap ada tingkatannya. Aku tak percaya aliran Tao ortodoksku bisa kalah dari zombie terkutuk sepertimu. Makhluk durhaka, bunuh dia untukku. Apa? Kau mau apa? Bagaimana mungkin? Jelas-jelas aku sudah memakai teknik rahasia untuk memperkuat segel kaisar zombie. Kenapa dia tidak mendengarkanku? Sederhana saja. Segel kaisar zombie milikmu itu palsu. Biasanya kau bisa menumpang wibawa harimau, tapi begitu bertemu yang asli di tanganku, tentu saja kedokmu terbongkar. Omong kosong, segel kaisar zombie milikku ini adalah warisan dari seorang sakti. Ada kemungkinan begini, orang sakti yang kau maksud itu sebenarnya leluhur keluarga Zhangku. Apa? Kau? Bagaimana mungkin seorang zombie sepertimu adalah keturunan keluarga ahli pengendali mayat? Jalan itu berbahaya, nyaris pasti mati. Kau bahkan berani menjadikan dirimu bahan percobaan dan melatih dirimu menjadi zombie. Nyali yang luar biasa. Aku benar-benar salah menilaimu. Aku, apa yang kau lihat? Karena aku gagal menaklukkan iblis, maka biarlah tubuhku melayani iblis. Mau membunuh atau mencincangku, terserah padamu. Tubuh guru langit ini diberkahi bakat alam. Kalau dijadikan zombie, setidaknya dia akan menjadi zombie hitam, bukan? Tubuh guru langit ini diberkahi bakat alam. Kalau dijadikan zombie, setidaknya dia akan menjadi zombie hitam, bukan? Apa? Apa katamu? Mengubah seorang guru langit tahu terhormat menjadi zombie, leluhur itu benar-benar kejam. Ini namanya membunuh sekaligus menghancurkan martabat. Guru langit alis putih mungkin akan mati dengan mata tak terpejam. Zhang Xuan, kau tidak boleh memperlakukanku begini. Manusia punya pepatah lama. Seorang satria boleh dibunuh, tapi tak boleh dihina. Aduh, aku kan bukan manusia. Gigit dia. Jangan mendekat, jangan mendekat. Batuk, batuk. Namonglan hanya zombie hijau, tapi setiap kali kultivasi ganda dengannya, aku mendapat peningkatan besar. Kalau diganti dengan zombie merah berbaju pengantin ini. Tuan, masih ada perintah lain. Aku menginginkanmu saat istirahat siang.
Aku pernah berurusan dengan Zhang Xuan. Dia jauh tidak sesederhana yang kalian kira. Perbuatan kalian ini benar-benar bermain api. Sudahlah, Liu tua. Jangan menakut-nakuti kami di sini. Dia cuma zombie yang kebetulan beruntung saja. Bukan masalah besar. Kalau dihitung waktunya, sekarang Guru Langit seharusnya sudah bertarung dengan Zhang Xuan. Entah bagaimana hasilnya. Tenang saja, Guru Langit pasti tidak akan bermasalah. Menurutku yang lebih pantas dipikirkan adalah apakah Zhang Xuan masih bisa meninggalkan mayat utuh. Aku akan menelepon, minta Guru Langit Tua menyiarkan langsung untuk kita. Jangan melamun. Tidurlah sebentar. Tuan biasanya lama sekali, setidaknya 2 jam. Orang macam apa itu? Siang bolong sudah mulai kultivasi ganda. Pertama Nangonglan, lalu wanita berbaju pengantin ini. Kenapa tidak mencoba bersamaku? Apa aku memang separah itu? Aku juga tidak mau begini. Cih. Sukinhan, apa yang sedang kau pikirkan? Leluhur menjadi lebih kuat. Jika memakai standar penilaian untuk zombie, tingkat raja saja sudah tidak cukup. Itu baru tingkat pertama. Benar seperti dugaanku. Kekuatan pasangan kultivasi ganda sangat memengaruhi hasilnya. Penyatuan Yin dan yang kali ini langsung membantuku menembus ambang itu dan berhasil naik tingkat. Leluhur, ada panggilan dari atasan. Halo. Zhang Xuan, kenapa kau masih hidup? Kalian juga membantu mewujudkan rencana tahap baru. Sungguh terima kasih, itu tidak mungkin. Bukankah masih ada Guru Langit? Bagaimana dengan jenderal wanita berambut merah itu? Oh, kau mencari yang ini, atau yang ini? Guru Langit berubah menjadi zombie. Keterlaluan, ini benar-benar melawan tatanan langit. Ayo, Guru Langit, menarilah untuk para penonton terhormat. Perhatikan detailnya. Lihat segumpal bulu hitam di tangannya. Benar, dia sudah menjadi zombie hitam. Menurutku, Guru Langit memang hebat. Lihat saja, titik awalnya setinggi itu. Aduh, orang biasa seperti kami memang tak bisa dibandingkan. Tapi ada sedikit masalah. Hanya zombie yang kubangkitkan sendiri dan memiliki garis darah zombie leluhur yang bisa mempertahankan ingatan semasa hidup. Guru Langit. Tidak seberuntung itu. Zhang Xuan, cukup sampai di sini. Guru Langit Alis Putih adalah senior agung yang pernah memberi kontribusi besar bagi umat manusia. Dia boleh gugur dalam pertempuran, tapi tidak boleh kau hina seperti ini. Kontribusi apa yang pernah dia berikan? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, barusan dia ingin membunuhku. Pemenang menjadi raja, yang kalah menjadi pecundang. Dia pantas mendapatkannya. Perangkap pembunuhan aliansi besar ini tidak mungkin diselesaikan oleh Alis Putih seorang diri. Pasti ada sebagian dari kalian yang mendukungnya. Dalam 10 menit, aku ingin mendapatkan keadilan. Kalau kalian tidak memberikannya, aku akan mengambilnya sendiri. Sudah kubilang sejak awal, jangan menyerang Zhang Xuan. Dia tidak sederhana. Sekarang bagaimana kalian mau mengakhiri ini? Kalau tidak memberinya keadilan, dia akan datang mengambilnya sendiri. Apa yang perlu ditakuti? Perlindungan Kyoto adalah benteng perang tertinggi. Evolver ada di mana-mana. Senjata berat ada, tank ada, pesawat dan meriam juga ada. Memangnya Zhang Xuan berani menyerang langsung? Jangan lupa, Zhang Xuan beberapa hari lalu saja bisa menahan rudal secara langsung tanpa mati. Setelah beberapa kali berevolusi, sampai tingkat mengerikan apa dia sekarang. Tidak ada yang tahu.
Jangankan senjata berat itu, bahkan jika hulu ledak nuklir dikeluarkan, mungkin tetap tidak berguna. Liu Tua, jangan cuma menyindir. Bagaimanapun kita pernah berjuang bersama. Kau tidak mungkin hanya menonton kami masuk jalan buntu, kan? Benar, Liu Tua. Bukankah hubunganmu dengan Sang Xuan cukup baik? Cobalah cari cara menengahi. Mana mungkin wajahku sebesar itu? Sang Xuan selalu membalas setiap dendam. Kalau tidak memberinya pertanggungjawaban yang cukup berbobot, masalah ini tidak akan lewat begitu saja. Menurutmu, keadilan seperti apa yang dia inginkan? Pertama, tetapkan Zhang Yuqing sebagai satu-satunya objek pembinaan tingkat 4S dalam rencana Fajar. Kedua, keluarkan pernyataan resmi untuk menghormati Zhang Xuan sebagai Dewa Guru Pelindung Negara. Ketiga, dan ini yang terpenting, kalian berdua mengundurkan diri karena bertanggung jawab. Lalu kekuatan di belakang kalian masing-masing menyerahkan 1000 kotak emas zombie sebagai permintaan maaf. Liu Quan, jangan keterlaluan. Permintaan ini terlalu rakus. Benar, Liu Tua. Ini berlebihan. Tanpa semua itu, jangan harap bisa bekerja sama. Kalau benar-benar mendorong Sang Xuan sepenuhnya ke sisi lawan, kalian adalah pendosa peradaban manusia. Baik, kalau begitu lakukan seperti yang dikatakan. Sama seperti sebelumnya, setelah naik menjadi zombie merah, aku memperoleh kemampuan baru. Sepertinya, penguraian jasad. Dalam lingkungan yang sesuai, aku bisa secara aktif mengurai tubuh mati, lalu menggunakan energi in langit dan bumi untuk membentuk kembali tubuh abadi. Leluhur, markas besar sudah memberi tanggapan. Cepat lihat. Objek pembinaan tingkat 4S, Dewa Guru Pelindung Negara, pengunduran diri karena tanggung jawab, kompensasi kotak emas. Ketulusan mereka cukup besar. Anggap saja mereka tahu diri. Rencana Fajar sudah dimulai. Aku akan segera mengatur pesawat khusus untuk mengantar Yuqing ke Kyoto. Sumber daya yang diberikan kepada objek pembinaan tingkat SSSS 5 kali lipat dari tingkat SSS. Yuqing pasti bisa tumbuh dengan cepat. Baik, terima kasih atas kerja kerasmu. Selain itu, ada satu hal lagi. Wilayah Laut Tenggara mungkin akan berubah. Semua drone di sekitar sana mengalami gangguan kuat dan jatuh tanpa sebab. Wilayah Laut Tenggara. Benar juga, bagaimana bisa aku melupakan ini? Pada waktu seperti ini kemarin lusa, bencana air meletus di wilayah Laut Tenggara. Tak terhitung makhluk laut bermutasi bunuh diri, darah dan aura memenuhi lautan. Bagiku, itu tempat paling cocok untuk kelahiran kembali dunia. Leluhur. Urusan wilayah Laut Tenggara tidak perlu kalian khawatirkan. Aku akan pergi sendiri. Jika benar ada keadaan tidak normal, aku akan menanganinya. Bahkan wanita kecil sepertimu bisa merasakan bahaya sebesar ini. Bencana laut kali ini tidak biasa. Biarlah badai datang lebih indah. Semakin besar ombak, semakin mahal ikannya. Sialan, aku yang seumur hidup dianggap pahlawan, akhirnya justru tumbang di tangan binatang kecil Zhang Xuan itu. Minum, minum, minum. Kau hanya tahu minum. Apa kau rela melihat Zhang Xuan menjadi Dewa Guru Pelindung Negara yang tinggi di atas? Sementara keluarga Su Mu dan keluarga Wangku ditendang dari pusat kekuasaan dan tak akan pernah bangkit lagi. Tentu saja tidak rela. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Zhang Xuan terlalu kuat, satu orang bisa melawan 10.000 prajurit. Burung baik memilih pohon untuk bertengger. Negeri naga sudah mengecewakan kita. Kenapa tidak pindah tempat? Dengan kekuatan dua keluarga kita, kemanapun kita pergi, kita akan menjadi tamu kehormatan. Bukan dewa kematian. Aku akan memperkenalkan seorang tamu terhormat kepadamu. Tuan Sasame, silakan masuk. Tentang bencana laut ini, aku hanya pernah mendengar sedikit dan tidak tahu detailnya. Sekarang kita hanya bisa menunggu dan melihat perubahan. Satu hujan hijau meledakkan kota gurun, satu hujan hijau memulai bencana laut. Benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalau ada kesempatan nanti, aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas.
Darah dan energi sudah cukup melimpah, lingkungan jasad telah terbentuk. Sekarang saatnya. Paus raksasa mutan ini adalah tahap pertumbuhan terakhir dari bencana laut. Intisari darah dan dagingnya sudah mencapai puncak, tepat untuk menjadi embrio awal kebangkitan jasad kita. Ayo. Apa yang terjadi? Dari wilayah Laut Timur. Situasinya tidak beres. Cepat periksa catatan pengawasan wilayah Laut Tenggara. Wilayah Laut Tenggara terus mengalami gangguan energi yang sangat kuat. Kami sama sekali tak bisa memantau fluktuasi energi, dan baru pulih normal 1 jam lalu. Benar, ada satu informasi. Katanya Tuan Zhang Xuan adalah dewa guru pelindung negara itu. Dia pergi ke wilayah Laut Tenggara. Terpecahkan? Pasti Tuan Zhang Xuan. Fluktuasi energi sekuat ini entah berapa kali lebih tinggi dari tingkat kaisar. Memang pantas disebut dewa guru pelindung negara. Tuan Zhang Xuan pasti sedang menekan monster zombie laut. Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Masih bengong apa? Cepat ajukan izin satelit. Benar, ajukan izin. Koordinat sedang ditentukan, pemantauan jarak jauh dimulai. Tuan Zhang Xuan mati. Di negeri naga ada pepatah kuno yang berbunyi. Aduh, Pak Su, apalagi yang kau ragukan? Jangan bilang kau benar-benar percaya omong kosong soal negara dan kehormatan itu. Yang paling penting adalah kita bisa memegang kekuasaan, dan keluarga kita terus berjaya. Persetan, kita lakukan. Tuan Mozuomu, mulai sekarang aku akan menjadi orang dalam kalian di negeri Sakura. Bagus sekali. Tuan Su memang orang cerdas. Mari kita gunakan segelas arak ini untuk mengenang persahabatan kita. Semoga persahabatan kita abadi. Tuan Besar. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tak lihat ada tamu terhormat, kurang ajar, tak tahu aturan. Keluar dan terima hukumanmu sendiri. Tuan Besar, aku juga tak ingin mengganggu Anda. Tapi ini sungguh perkara besar. Aku harus segera memberitahu Anda. Perkara apa? Zhang Xuan mati. Kupikir perkara apa? Satu orang mati memangnya kenapa? Apa katamu? Siapa yang mati? Zhang Xuan. Ini bukan hal yang bisa dijadikan lelucon. Kau yakin? Tentu saja. Mana berani aku bicara sembarangan soal ini? Sekarang seluruh tempat perlindungan sudah mengetahuinya. Zhang Xuan pergi ke wilayah Laut Tenggara untuk menekan bencana laut, lalu ditelan monster mutan dalam sekali lahap. Bagus, bagus, bagus. Langit memang adil, tak ada yang lolos dari balasan. Mati dengan pantas. Tuan Su, Tuan Wang, ini benar-benar dua berkah dari langit. Lembah Sakura kami bersedia membantu kalian sepenuhnya merebut kembali kekuasaan tempat perlindungan. Pak Liu, kita bertemu lagi. Untuk apa kalian datang? Ini tempat rahasia. Kalian sudah bukan petinggi tempat perlindungan lagi. Kalian tak berhak datang ke sini. Mulai sekarang, yang tak berhak adalah kau. Kalian mau merebut kekuasaan, tangkap mereka. Pak Liu, sebaiknya kau patuh sedikit, supaya tak perlu menderita. Kalian bertindak semena-mena begini, pernah berpikir bagaimana menjelaskannya kepada Zhang Xuan? Zhang Xuan. Zhang Xuan, kau belum tahu, Zhang Xuan sudah mati. Tak ada lagi yang bisa melindungimu. Perempuan kecil ini benar-benar ganas. Dia bahkan bisa membunuh balik dua saudara kita. Kalau bukan karena atasan memerintahkan dia harus ditangkap hidup-hidup, aku benar-benar ingin menebasnya sampai mati. Zhang Xuan sudah mati.
Tak ada lagi sandaran yang bisa kau andalkan. Entah kau menurut ikut kami ke ibu kota untuk dibereskan, atau biarkan semua orang di sini ikut terkubur bersamamu. Kalian mau melakukan apa? Keluarga bela diri kami menguasai tinju punggung tembus dan tinju 8 jurus. Belum lama ini kami baru mencapai tingkat kaisar, dan peringkat kami di akademi adalah 3S. Aku sangat ingin merasakan, sebenarnya seberapa hebat satu-satunya murid 4S itu. Aku baru menyelesaikan evolusi kedua. Sekarang aku terhitung tingkat raja, bukan lawanmu. Lalu atas dasar apa kau menempati jatah tingkat 4S, kau pikir kau siapa? Aku punya kakak. Kau tidak punya. Kalau kakakmu sudah mati bagaimana? Kau menghinaku, aku bisa mengabaikannya. Tapi mengutuk kakakku mati, itu tidak bisa. Sekarang, minta maaf. 2 tingkat kaisar, 1 adik yang jadi pengawalmu. Hebat sekali gayamu. Sayangnya, semuanya berakhir di sini. Berdebah Zhang Xuan itu benar-benar pantas mati 1000 kali. Dia berani menjadikan kakak seperguruanku zombie. Mati di wilayah Laut Tenggara masih terlalu mudah baginya. Kalau jatuh ke tanganku, pasti kuhancurkan tulang dan kutebarkan abunya. Guru Su, semua kuserahkan padamu. Tak masalah. Hong Jian sekalipun bukan apa-apa. Selama Zhang Xuan tak ada, segel tanah zombie akan menjadi milik kita. HMPH, makhluk durhaka, masih tidak menuruti perintah. Kalau kakakku ada, mereka pasti tak berani bertindak semena-mena begini. Jangan-jangan, kakakku benar-benar mengalami sesuatu. 3 pengawalmu sekarang semuanya mogok. Aku ingin lihat, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Bapak Yao, jangan bertindak sembarangan, atasan sudah memerintahkan, semua orang yang berhubungan dengan Zhang Xuan harus ditangkap bersama untuk diadili serentak. HMPH, tenang saja, aku tahu. Sekalipun ingin membunuhnya, bukan sekarang waktunya. Kakak seperguruan telah terlahir kembali, dan keberhasilannya sempurna. Raksasa emas mutan ini telah menelan seluruh intisari yang terkandung dalam bencana laut. Tak diragukan lagi, ia adalah sisa raksasa tertinggi. Jika diukur dengan tingkatan zombie, ia sudah mencapai ranah zombie terbang. Sedangkan aku, dengan raksasa emas mutan ini sebagai pijakan, ditambah nilai kelahiran kembali kakak seperguruan, aku sudah melampaui zombie terbang. Aku langsung naik ke tingkat tulang abadi. Di seluruh kiamat ini, aku bisa merajalela tanpa tandingan. Urusan ini bukan lagi sesuatu yang ingin kupedulikan. Semua ini berasal dari perebutan kekuatan darah ganda Nangonglan dan Sukinhai. Kalian mengakui dosa kalian. Dosa apa yang kami punya? Bergantung pada ahli zombie Zhang Xuan dan menginjak kepentingan umat manusia, itu masih bukan dosa. Omong kosong, kiamat datang, tatanan runtuh, semua orang berada dalam bahaya. Zhang Xuan sendiri keluar kota, membersihkan zombie tingkat tinggi, dan menjaga keadaan tetap terkendali. Dia adalah pahlawan. Kalau bukan karena Zhang Xuan, semua pasien di rumah sakit sudah mati. Itu 252 nyawa.
Sekelompok bajingan munafik, saat kakakku ada, kalian bahkan tak berani bersuara. Sekarang satu persatu malah berteriak paling keras. Mulutmu tajam sekali. Tak mengaku dosa juga tak masalah, toh tetap saja mati. Serat mereka keluar, tembak mati, serat keluar, eksekusi. Pak Su, tenang dulu. Jangan buru-buru membunuh. Rumput liar harus dicabut sampai akarnya. Kau masa tidak mengerti prinsip itu? Mereka sudah terlalu terikat dengan Zhang Xuan. Tak bisa dipisahkan, tak bisa dipercaya, sepenuhnya menjadi sumber bencana. Coba lihat baik-baik. Adik perempuan Zhang Xuan ini begitu cantik. Lalu Su Qinhan dan Nang Onglan, dua perempuan milik Zhang Xuan itu, meski sudah menjadi zombie, tetap saja jelita luar biasa. Kenapa? Zombie pun membuatmu tertarik. Apa kau tidak ingin mencobanya? Aku sendiri belum pernah bermain dengan zombie perempuan. Kalau dipikir-pikir, memang agak menarik. Kalian berani. Bagaimana? Kalian punya nyali untuk mencicipi rasa zombie perempuan. Asal pemimpin mengizinkan, apapun berani kami lakukan. Benar begitu, saudara-saudara? Tentu saja. Zombie perempuan secantik ini, kalau bisa menikmatinya, hidup ini takkan punya penyesalan lagi. Aku peringatkan kalian, jangan macam-macam. Di dalam tubuhku ada darah Zhang Xuan. Aku bisa merasakan keberadaannya. Dia masih hidup. Kalau kalian bertindak semena-mena, saat dia kembali, kalian akan mati dengan sangat mengenaskan. Wah, 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 di saat seperti ini kau masih keras kepala? Zhang Xuan masih hidup, kau sedang menertawakan siapa? Dia sudah ditelan monster mutan. Semua orang di sini sadar. Aku tidak berbohong. Lagi pula, aku bisa merasakan dia semakin dekat ke tempat ini. Kurasa kau sudah gila. Kalau Zhang Xuan masih hidup, suruh dia keluar sekarang, biar semua orang melihatnya. Zhang Xuan, dia benar-benar masih hidup. Kudengar kau ingin bertemu denganku. Sekarang kau sudah melihatku. Kau boleh mati. Mati? Dia itu evolusioner yang setara dengan zombie tingkat kaisar, tapi bahkan tak punya sedikit pun kekuatan untuk melawan. Sebelumnya, Zhang Xuan memang bisa membantai Huang Ji, tapi tak semudah ini. Baru beberapa hari tak bertemu, dia sudah semakin kuat lagi. Aku ingin tahu, kenapa semua orang yang dekat denganku justru digiring ke tempat eksekusi. Kalian berdua seharusnya mengundurkan diri karena kesalahan kalian. Kenapa masih bisa berdiri di panggung utama tempat perlindungan ini? Aku butuh penjelasan. Itu, terakhir kali kalian berdua memasang jebakan untuk menyerangku, seharusnya aku membalas setimpal. Tapi demi menghormati Su Qinhai, aku memberi kalian kesempatan dan mengizinkan kalian mengundurkan diri. Rupanya, belas kasihanku benar-benar terbuang sia-sia. Zhang Xuan, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Kalau ada yang ingin kau katakan, laporkan saja pada Raja Akhirat. Lan. Dan kalian, para anjing penjilat. Kalian mau menghabisi diri sendiri, atau perlu kubantu? Serang bersama, kita semua evolusioner. Sebelum Zhang Xuan menutup semuanya, bunuh semua musuh kita. Lawan dia sampai mati. Tenang. Semut sebanyak apapun tetap saja semut.
Apa ini? Mau cari mati? Atau mau memicu perang saudara di negara naga? Kenapa bisa muncul makhluk aneh seperti ini? Kota Bunga Baru, untuk apa kau datang ke negara naga? P. Pelatih. Di luar hukum, jangan mengarang omong kosong bodoh. Kalau tak mau bicara, tak masalah. Setelah naik ke tahap tulang talapuk, aku sudah memiliki kemampuan menelusuri jiwa dan bisa memaksa membaca ingatan. Tentu saja, pasti akan terasa agak menyakitkan. Tahan sedikit. Jadi begitu. Orang-orang Bunga Baru memang tak pernah bisa diam. Mereka ternyata ingin memanfaatkan kiamat untuk memicu kekacauan dalam negara naga, lalu masuk saat kami lemah, merampas tanah negara naga, dan membangun tempat perlindungan khusus untuk Sakura. Latihan tahap tulang talapuk membutuhkan banyak nyawa. Tadinya aku masih ragu harus mengumpulkannya di mana. Sekarang tampaknya tak perlu bingung lagi. Aku akan pergi berkunjung ke Sakura. Anggap saja ini balasan yang setimpal.